Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, "Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntiknya. Celana bapaknya pun dipotongnya." Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, "Innallaha la yaqbalu sholata musbilin." Allah nggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kakinya karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal kecil yang sering menimbulkan perdebatan besar, soal celana di bawah mata kaki. Dalam istilah agama disebut isbal. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tergantung niat. Tapi sebelum kita ikut menilai, mungkin kita perlu mendengar dulu penjelasan dari para ulama, agar tahu di mana letak perbedaannya. Kita mulai dari Ustadz Abdul Somad. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, "Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntiknya. Potongnya. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma'asfalal ka'bain finnar. Di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi 676. Kalau sombong haram dalam Riyadhus Shalihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau sombong tak apa, tak sombong tak apa-apa. Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong. Sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran, bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP, SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah, inilah yang haus-haus agama. Ketika dia pegang, iya Pak, saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek, itu saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah, tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. Begitu nampak kawan potong, tengok, kau lah bertambah lah tinggi nampak kau. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tai kucing, kan bagus, tak apa-apa. Yang kau mau potong silakan. Yang kau tak mau potong, kau tak masuk neraka. Karena ini masih domennya khilafiyah. Kalau lah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Lucunya, semakin kita dengar soal celana cingkrang, semakin banyak versi yang muncul. Untuk tahu kenapa para ulama bisa berbeda, kita harus dengar yang satu ini. Penjelasan Ustadz Adi Hidayat agak panjang, tapi justru disitulah menariknya. Karena beliau tidak hanya membahas hukumnya, melainkan juga logika di baliknya. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini, itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadis yang tersimpulkan dalam 3 hal. Satu, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya, ya baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan. Gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus Pak, ya seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil.
belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung hakikatnya? Kata Nabi, ya Ibnu Umar, hei Ibnu Umar, jangan sombong seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki seperti orang tadi, lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu khaila, karena sombong, famaq'aduhu finnar, bermakna maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu salata musbilin, Allah enggak terima salat orang yang celananya kepanjangan. Faliyatawadda, maka wudu lagi, dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadisnya digunakan oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil. Tuh kan, sholatnya aja nggak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya, salah kesimpulannya. Saya pernah diberhentikan di Bekasi setelah sholat subuh, ngimami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh 2 orang tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya, menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, sholat kita nggak diterima tuh, gitu kan? Dengan bahasa yang lain. Oh akhil karim, hadisnya di sini kan? Oh iya, di hadis Sholihin Ustaz. Taib, saya punya beberapa pertanyaan, saya bilang sebelum kita simpulkan. Satu, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudu. Diam. Baik, pertanyaan kedua, kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudu sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasuh bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudhu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari, terbawa, tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Yang ketiga teman-teman, itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu Masya Allah penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai Anda, saya ingin menjaga supaya tidak isbal, Masya Allah besok ke kantor pakai dasi, pakai jas, Masya Allah pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, gitu kan gak enak dipandang juga, gitu kan. Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang 3 ini. Tapi bagaimana jika seseorang memahami hadis secara langsung, tanpa tafsir tambahan? Ustadz Khalid Basalamah punya pandangan yang lebih tegas. Ada isbal, hadis yang menjelaskan tentang isbal karena sombong. Ada memang hadis yang menjelaskan tentang isbal bukan karena sombong. Dua-duanya ada. Yang pertama, Nabi SAW siapa yang menurunkan pakaiannya bagi laki-laki menutupi mata kakinya dari atas ke bawah, bukan kaos kaki kayak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, celana, baju, sarung. Siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kakinya karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Pada hari kiamat. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu mendengar ada sabda Nabi SAW, orang kalau sholat mata kakinya tertutup batal sholatnya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat karena badan saya kecil, maka seringkali sarung saya melorot sehingga menutupi mata kaki saya. Apakah saya termasuk dalam ancaman itu? Sholatnya tidak sah. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di dalam itu. Banyak orang salah paham nih. Berarti di sini yang penting tidak sombong, tidak apa-apa. Fahami, Abu Bakar melorot pakaiannya. Bagaimana bisa Anda tarik hadis ini
ya, kepada bolehnya yang penting tidak sombong. Karena jelas-jelas dalilnya. Ada hadis yang lain, isbal yang kedua, itu tadi kalau sengaja dengan ada kesombongan. Kalau orang tidak sengaja bukan karena sombong, sabda Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat. Orang yang bersumpah dengan dusta agar barangnya laku, orang yang musbil, yang menutup mata kakinya, dan orang yang mannan, nyebut-nyebut kebaikannya. Jadi hadisnya jelas gitu. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini sebenarnya. Saya melihat orang-orang yang sekarang ini mengatakan, yang penting tidak sombong, gak apa-apa. Mereka tidak punya rujukan ulama. Tidak ada rujukan alim ulama dari sahabat, dari tabi'in, generasi-generasi awal. Perbedaan pendapat soal celana di bawah mata kaki bukan karena dalilnya berbeda, tapi karena cara memahaminya yang tidak sama. Dan justru disitulah kedalaman Islam, satu hadis bisa melahirkan banyak hikmah. Tak semua yang di bawah mata kaki salah, tapi menjaga diri dari kesombongan selalu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.